Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Ahmad Ramdhani. Saya dari mahasiswa Mercu Buana semester 2. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang presentasi ilmiah. Yang pertama, literasi dan numerasi. Yang kedua, bahasa Indonesia sebagai pengelola ilmu pengetahuan. Yang ketiga, tantangan dalam penggunaan bahasa Indonesia untuk ilmu pengetahuan. Selain itu, adanya ketergantungan terhadap sumber-sumber referensi dalam bahasa asing juga menjadi kendala. Banyak penelitian dan publikasi ilmiah yang lebih banyak tersedia dalam bahasa Inggris yang mengarah pada dominasi asing dalam dunia akademik Indonesia. Ada sejumlah hambatan yang perlu diatasi agar bahasa ini dapat berfungsi secara optimal dalam mendukung perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut adalah beberapa tantangan utama. Yang pertama, keterbatasan kosakata ilmiah. Yang kedua, dominasi bahasa asing, terutama bahasa Inggris. Yang ketiga, kurangnya publikasi ilmiah dalam bahasa Indonesia. Yang keempat, pembahasan masalah. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam penyebarluasan ilmu pengetahuan di Indonesia. Sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi, bahasa Indonesia digunakan dalam berbagai bidang ilmiah, seperti pendidikan, penelitian, dan publikasi ilmiah. Mengemukakan pembentukan istilah dalam suatu bahasa dapat dilakukan dengan yang pertama, membuat kombinasi dari kata-kata umum. Yang kedua, membuat kata turunan dari kata-kata dasar yang umum. Yang ketiga, membentuk kata turunan dengan analogi. Yang kelima, peran bahasa Indonesia dalam perkembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan di Indonesia. Bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat strategis dalam perkembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan di Indonesia. Sebagai bahasa negara dan bahasa persatuan, bahasa Indonesia menjadi penghubung antara beragam suku, budaya, dan latar belakang sosial di Indonesia, yang jumlahnya lebih dari 270 juta orang. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai bahasa pengantar utama dalam proses pembelajaran dan pengajaran di semua jenjang pendidikan. Beberapa di antaranya adalah bahasa pengantar pendidikan, pengembangan kosakata ilmiah, dan publikasi ilmiah dalam bahasa Indonesia. Yang keenam, cara mengoptimalkan penggunaan bahasa Indonesia dalam dunia ilmu pengetahuan. Optimasi bahasa Indonesia dalam dunia ilmu pengetahuan merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa nasional ini dapat berperan aktif dalam perkembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan di Indonesia. Ada banyak hal yang diperbaiki dan ditingkatkan agar bahasa Indonesia dapat berperan sebagai bahasa ilmiah yang kuat, efektif, dan kompetitif di dunia akademik internasional. Internasional beberapa langkah optimasi yang bisa dilakukan antara lain. Yang pertama, pengembangan kosakata ilmiah. Yang kedua, pendidikan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan. Yang ketiga, penerbitan jurnal ilmiah dalam bahasa Indonesia. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, bahasa Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam dunia ilmu pengetahuan, baik tingkat nasional maupun internasional. Meskipun menghadapi tantangan besar dalam pengembangan terminologi ilmiah, bahasa Indonesia tetap berpotensi menjadi alat yang efektif dalam penyebaran ilmu pengetahuan. Upaya yang konsisten dalam pengembangan kosakata ilmiah dan penerbitan karya ilmiah dalam bahasa Indonesia akan memperkuat posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah yang berdaya saing. Saran, pemerintah, lembaga pendidikan, dan akademisi perlu bekerja sama untuk menciptakan kebijakan dan program yang mendukung penggunaan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan. Selain itu, penting bagi masyarakat ilmiah untuk terus berinovasi dalam mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmu yang dapat diakses oleh semua kalangan. Latar belakang bahasa Indonesia sebagai pengelola ilmu pengetahuan dan dapat dilihat dari peran penting bahasa ini dalam pengembangan dan penyebaran ilmu pengetahuan di Indonesia. Berikut adalah beberapa aspek yang menjelaskan mengapa bahasa Indonesia menjadi pengelola ilmu pengetahuan. Yang pertama, bahasa yang resmi. Yang kedua, peningkatan akses ke ilmu pengetahuan. Yang ketiga, peran dan pendidikan. Daftar Pustaka Syamsuri SA 2024. Bahasa Indonesia sebagai pengelola ilmu pengetahuan dan wahana ipteks. Nurdiana I 2015 penggunaan bahasa Indonesia dalam ilmu pengetahuan. Sutrisno D 2018 peran bahasa Indonesia dalam pengembangan dan ilmu pengetahuan. Raharjo A 2017 bahasa Indonesia sebagai bahasa ilmiah tantangan dan peluang. Badrul F 2020 pembentukan kosakata ilmiah dalam bahasa Indonesia. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 2022, Pedoman Penggunaan Kosakata Ilmiah dalam Bahasa Indonesia Jakarta, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sekian dari saya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Rồi đó, ông có nhà chưa?